Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengkonversi data menggunakan Pandas. Di sini kita akan melihat bagaimana mengkonversi data kuantitatif dan kategori. Jadi, jenis data bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data kontinu atau data kuantitatif, biasanya merupakan data hasil pengukuran. Kemudian ada data yang bersifat kategori, jadi misalnya gender, laki, perempuan, kemudian tinggi rendah. Begitu di kategori nanti ada kategori berupa nominal saja, jadi angka 1 misalnya mewakili gender perempuan, kemudian angka 0 mewakili laki-laki, atau barangkali bisa juga berupa angka peringkat, jadi misalnya baik itu 4, kemudian cukup 3, kurang 2, kemudian sangat kurang 1, misalnya seperti itu. Data kategori juga bisa mewakili suatu nilai rasio, misalnya data PMI, misalnya nanti yang akan kita pelajari nanti adalah data PMI, yaitu di sini PMI, skornya PMI ini berasal dari rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, gitu, dimana berat badannya dalam kilogram dan tinggi badannya dalam meter. Bisa juga berupa nilai interval, jadi seperti di sini misalnya kategori PMI kurus itu misalnya untuk rentang nilai di bawah 18,5. Kemudian untuk normal itu antara 18,5 sampai 24,9 misalnya. Kemudian untuk gemuk itu antara 25 sampai 29,9, dan angka di atas skor PMI di atas 30 dikategorikan sebagai obesitas begitu. Ini mungkin nanti akan kita perlukan untuk mengkonversi data kita. Kita nanti akan belajar mengkonversi data dari pound ke kilogram, dari inci ke meter begitu. Kemudian juga barangkali kita nanti akan mengubah kategori, misalnya dari gender itu male ke angka 0, female ke angka 1, kemudian kita membagi kurus ini ke kategori 0, normal 1, gemuk 3, obesitas 4, misalnya semacam itu. Kita akan mencoba untuk belajar mengkonversi dan baik data kontinu maupun data kategori menggunakan Pandas. Sementara data yang akan kita gunakan adalah data ini, datanya NS Tokui. Jadi dari GitHub-nya NS Tokui, dia membuat data set mengenai berat dan tinggi badan begitu sebanyak 10.000. Kita akan mengambil datanya NS Tokui ini ke dalam notebook kita. Jadi kita beri nama saja, namanya df sama dengan pd recsv. Kita import dulu Pandasnya, import Pandas spd, kemudian kita lihat 5 data awalnya. Ini adalah data kita. Jadi data kita terdiri dari nanti kita lihat bentuknya. Jadi di sini ada gender laki-laki, kemudian nanti ada perempuan, kemudian tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan ini dalam inci, nanti kita akan ubah ke dalam meter. Kemudian berat badan ini dalam pound, kita akan ubah dalam kilogram begitu. Jadi kita lihat jumlah datanya adalah 10.000. Ini jumlah datanya adalah 10.000. Jadi biar angkanya enak dilihat, kita bulatkan begitu.
berapa, satu angka di belakang koma saja. Oke, kurang S-nya. Jadi di sini jumlah datanya 10.000, kemudian rata-ratanya karena hanya dibuat satu angka di belakang koma, jadi begini kita bisa ubah menjadi 2 angka atau 4 angka di belakang koma. Tetapi yang mau kita lihat adalah ini jumlah datanya 10.000, ini adalah rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan, ini standar deviasi dari tinggi badan dan berat badan, kemudian ini nilai minimal, nilai Q1, kuartil 1, nilai median, Q2, nilai Q3, dan nilai maksimal, begitu. Jadi datanya ada 10.000. Kita akan rubah dari data 10.000 itu, data awal ini adalah mil. Kalau data, bagaimana dengan data akhirnya? Oke, data akhirnya banyakkan female, jadi di data 10.000-an itu banyak female-nya, begitu. Oke, untuk mengubah pound ke kilogram, ini angka yang kita perlukan. Jadi kita akan mengubah berat badan dulu, pound ke kilogram tadi ya. Kita kalikan dengan faktor konversinya tadi, bahwa 1 pound setara dengan 0,453592 itu. Kemudian dari tinggi badan itu setara dengan dikali berapa konversinya tadi, dari inci ke meter perlu 0,0254 ini. Oke, kita lihat DF head-nya apakah sudah berubah. Jadi awalnya nilainya adalah 73 tingginya, sekarang menjadi 1,8. Jadi ini dari inch ke meter, kemudian ini dari pounds, ini ke kilogramnya. Oke, sekarang kita hitung BMI-nya. Tadi BMI itu sama dengan, jadi DF BMI itu tadi sama dengan, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badan dikuadratkan. Coba kita lihat apakah ada kolom baru di DF kita, di data frame kita ada kolom BMI. Ya, ini ada kolom BMI, di belakangnya skor BMI-nya yaitu 31,1824,12. Jadi ini cara mengkonversi data. Ketika datanya kontinu, kita bisa langsung kalikan semacam ini, karena tadi tinggi badan, berat badan ini data kontinu, sementara gender di sini lagi perempuan ini masuk kategorikal. Kita bisa rubah gendernya ini dari male and female ke dalam misalnya 0 dan 1 begitu. Kita bisa rubah menggunakan label encoder. Preprocessing ya, preprocessing. Import label encoder. Jadi RBE sama dengan label encoder. Kita ambil, kita ubah tadi data DF danger ya. Kita fitkan data DF gender, kemudian kita transformasikan. Coba kita lihat DF head apakah berubah gitu. Belum
belum berubah, jadi kita ubah di sini df gender sama dengan oke. Jadi di sini gendernya yang male jadi 1, kemudian yang female jadi 0 begitu. Ada baiknya kita taruh di belakang saja. Ini kita beri nama kode gender gitu aja namanya. Jadi bukan gender tapi kita beri nama kode gender. Kode gender. Biar tidak merubah data kita gitu. Jadi kode gendernya di belakang berbeda dengan gender di depan begitu. Kita akan tambahkan lagi satu kolom. Jadi ini PMI-nya, ada skor PMI-nya, kita mau ubah ini ke dalam ini rentang gemuk kurus ini. Jadi dikatakan kurus bila di bawah 18,5, kemudian antara 18,5 sampai 24,9 itu adalah normal, 24,9 sampai 29,9 adalah gemuk, kemudian di atas 29,9 disebut obes. Jadi kita akan buat kategori baru skor. Kalau tadi itu PMI-nya, ini skor PMI sebenarnya lebih, sekarang kategori PMI. Jadi kita buat kategori PMI, PMI-nya. Jadi kategori PMI-nya itu tadi adalah kita akan potong datanya. Predikat kita akan potong df PMI-nya dengan pengelompokan tadi angkanya dari 0 sampai 18,5, kemudian 18,5 sampai 24,9, kemudian 29,9. Kita import sys dulu. Ini adalah nilai maksimalnya. Import sys. Jadi ini adalah nilai maksimalnya, sys max size. Kemudian kita beri label untuk masing-masing kelompok, itu adalah labelnya adalah kurus, kemudian normal, kemudian gemuk, yang terakhir adalah obesitas. Kita lihat coba, mau enggak dia? Labels ini. Iya, kita lihat data df kita. Oke, ada kategori. Jadi di sini kalau 21 tadi kan kalau antara 18,5 sampai 24,9 tadi normal. Kemudian di atas 24,9 tadi gemuk. Saya kira sudah sesuai di sini. Jadi ada kategori PMI. Ada kategori PMI, ada PMI, ada gender, ada kode gender begitu. Jadi di sini kita bisa mengkonversi satu data dengan data yang lain. Seperti juga misalnya di sini antara normal, gemuk, kemudian kurus, kita juga bisa ubah misalnya kategori PMI-nya ini. Jadi LBE fit DF kategori PMI kita ubah ke dalam angka misalnya 0,0 untuk kurus gitu misalnya. Kategori PMI-nya kita ubah. Oke. Kemudian kita beri kode PMI, kode kategori, kode PMI ya. DF kode
BMI untuk kurus, gemuk, dan normal, jadi sama dengan LBE transform ini. Kita ubah ke dalam kode angka, ke dalam kode nominal begitu. Kita lihat, kita ambil sampel 20 gitu misalnya. Oke, di sini jadi yang 0 gemuk, berarti yang dibuat 0 adalah gemuk, kemudian normal 2, normal masuk kategori 2, ini hanya ada gemuk dan normal. Coba kita sampling lagi, bagaimana dengan kurus dan adakah kurus? Masih tidak ada kurus. Coba kita sampling kembali di sini. Obesitas 3, jadi 0 gemuk, normal 2, obesitas 3, berarti kurus 1. Kita cari ada yang kurus enggak. Kita acak lagi 10. Enggak ada kurus, masih enggak nemu kurus, masih kurus 1 berarti di sini. Nah, ini kurus 1. Jadi 0 adalah gemuk, kurus 1, normal 2, obes 3 begitu. Jadi kodenya semacam itu. Jadi kalau kita lihat misalnya kode DF, kode BMI unik, BMI-nya I kecil itu tadi, harusnya I besar. Jadi kodenya adalah 3201 dari belakang ini, berarti 1 itu kurus, 1 kurus, 0 gemuk, 2 normal, 3 obesitas begitu. Jadi ini kodenya. Coba kalau di shotnya paling hanya shot ini saja sih, shot angkanya sih. Oke, enggak mau di shot. Jadi ini kita bisa rubah kodenya, kita bisa rubah dari kategori gemuk, kurus, dan lain-lain ini ke dalam kode angka nominal begitu. Kenapa kok kurus susah sekali didapat? Kita lihat sekarang DF group by apa? DF group by kode BMI ya. Kode BMI atau kategori BMI saja, lebih mudah. Kategori BMI, kemudian count, jumlahnya berapa sih? Ini kurusnya memang kecil, hanya 42, normalnya banyak, gemuknya lebih banyak, obesnya kecil, tetapi kurus paling kecil di antara ketiga ini. Jadi kalau kita plotkan, kurang besar sehingga ketutup sama legendnya itu fix size 15,6 begitu. Oke, di sini kurus itu sangat kecil, tadi hanya 42 gitu, sehingga sangat kecil, ketutup oleh yang gemuk normal gitu. Obes saja yang sampai 200 berapa tadi cukup kecil angkanya. Demikian untuk cara mengkonversi data, baik data kategorikal maupun data kontinu.